Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bersilaturahim lagi dalam rangka kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis ya, mungkin dari perjalanan Matching Fund ke DRK tahun 2022 ini. Kita ingin mengungkap pengalaman yang sudah diusulkan dalam batch 1 dan batch 2. Yang saya hormati Prof. Cici Sri Jayandari selaku PLT Sesdijen di Ristek yang memfasilitasi kegiatan ini. Kami menyampaikan terima kasih dengan kesempatan perpanjangan batch 3 ini, sehingga teman-teman semuanya bisa mempersiapkan dan memanfaatkan kegiatan Matching Fund ke DRK lebih baik. Juga kepada Mas Mahir ini yang kerja keras sebagai Ketua PMU ke DRK yang luar biasa beserta tim PMU ke DRK yang telah menyelenggarakan proses seleksi yang luar biasa, dan kepada Bapak Ibu tim substansi juga yang telah mendukung semua proses review dan seleksi, serta Bapak Ibu peserta workshop siang ini yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan sharing tentang ke DRK, dan kita bisa belajar mudah-mudahan dari perjalanan ke DRK yang tahun 2021 sudah berjalan, kemudian 2022 batch 1, batch 2 semakin meningkat animonya, namun juga dalam perjalanan seperti yang disampaikan Prof. Cici bahwa masih banyak nafas inovasi yang menjadi dasar ke DRK ini belum bisa difahami, sehingga kecenderungan seperti proposal penelitian ataupun proposal seperti pengabdian masyarakat itu masih banyak dijumpai. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan tujuan dan luaran yang diharapkan oleh Matching Fund ke DRK tahun ini dan ke DRK selanjutnya yang akan diselenggarakan oleh Ditjen Ristek. Next, mungkin bisa dilanjutkan. Ya, jadi kegiatan Matching Fund ke DRK 2022 maupun Matching Fund ke DRK pada umumnya adalah merupakan insentif untuk insan dikti dan diksi ya, dalam hal ini juga untuk melakukan kolaborasi pentahelix. Dalam hal ini ya kita bisa berkolaborasi dengan DUDI yang kita sebut sebagai institusi di luar perguruan tinggi. Nah, kegiatan yang ada ini kita harapkan bisa merupakan hilirisasi dari kegiatan Tridharma perguruan tinggi yang ada untuk menyelesaikan permasalahan DUDI ataupun memberdayakan masyarakat melalui pendidikan, agenda lanjutan penelitian inovasi yang sudah ada di perguruan tinggi, sehingga bisa menjadi manfaat dan memberikan kontribusi kalau bisa pertumbuhan ekonomi lokal ya, sehingga bisa dirasakan benar perguruan tinggi ini keberadaannya. Kemudian juga membangun kapasitas perguruan tinggi dalam menumbuhkan inovasi dan membangun kemitraan dengan DUDI, pemerintah, dan masyarakat. Nah, dalam hal ini karena tujuannya cukup berat ya, menumbuhkan inovasi ini, kita sudah punya eksplorasi melalui kegiatan penelitian di perguruan tinggi ataupun kompetensi yang sudah dibangun oleh para Bapak Ibu dosen di perguruan tinggi. Seyogyanya bisa dimanfaatkan oleh DUDI ya, baik itu pemerintah, industri maupun masyarakat. Ya, melalui program inilah kita harapkan ini muncul ya. Jadi bukan hanya penelitian yang masih diinisiasi atau belum jelas tahap hasilnya, keberhasilannya, ataupun hanya sekedar pengabdian masyarakat, memberikan sesuatu ke masyarakat ya. Tetapi di sini kita lebih mendekatkan antara kegiatan inovasi ini dengan dunia di luar perguruan tinggi, sehingga nanti perguruan tinggi kita tidak terlalu kuper ya. Jadi kalau kita bekerja sendiri untuk di dalam sendiri, nanti lupa bahwa perguruan tinggi ini ditunggu manfaatnya oleh masyarakat. Kemudian dengan adanya prestasi-prestasi atau kegiatan inovasi yang ada, ini akan membangun rekam jejak perguruan tinggi itu sendiri dalam ya
membuat suatu keunggulan spesifik yang mungkin akan menjadi diferensiasi dalam misi perguruan tinggi di antara perguruan tinggi yang lain. Nah, ini harapan kita ini bisa dimanfaatkan benar bahwa misi ini seperti ini, sehingga matching fund ini mungkin tidak bisa sebagai pengusul, kita bergerak sendiri, sehingga kita perlu dukungan dari manajemen perguruan tinggi. Kita bisa melihat mitra-mitra perguruan tinggi siapa saja, maka dari itu kami harapkan teman-teman yang akan mengusulkan juga memanfaatkan institusi yang ada di dalam seperti LPPM atau lembaga-lembaga yang terkait kerjasama, sehingga benar-benar jejaring perguruan tinggi ini bisa dimanfaatkan oleh para inovator. Next. Ya, dana yang tersedia sebagaimana kita ketahui tahun ini ada 1 triliun untuk Dikti, cukup besar, dan juga untuk Diksi ada pendanaan yang ya sekitar sekian ratus miliar yang juga cukup besar juga. Next. Kalau kita lihat di dalam diversifikasi dana yang tersedia, kita bisa membedakan kegiatan yang sifatnya tematik ataupun yang umum. Ya, ini masalah-masalah atau isu-isu nasional yang ada saat ini kita mencoba untuk mengakselerasi mulai dikembangkan melalui inovasi dari perguruan tinggi terkait dengan ekonomi hijau, ekonomi biru yang terkait dengan kelautan, ekonomi digital, kemandirian kesehatan, dan pengembangan pariwisata yang saat ini mendukung banyak PAD hampir seluruh kabupaten kota di Indonesia. Next. Nah, kalau kita lihat kategori hibah ini, kalau kita lihat contoh-contoh proyek indikatif yang bisa dieksplor dalam ekonomi hijau, tematiknya terkait dengan sustainable development dalam hal ini ya, konservasi, energi terbarukan. Nah, ini tema-tema yang bisa diambil. Ekonomi biru ini terkait dengan pemberdayaan budidaya sumber daya laut, kemudian pemanfaatan teknologi untuk kelautan ya. Ekonomi digital ini pemanfaatan teknologi digital dalam rangka industri, mendukung industri yang ada. Ya, saat ini kita yang berkembang di industri kreatif khususnya, nah ini pemanfaatan di dunia industri kreatif mungkin menjadi unggulan kita, karena di industri lain mungkin kita masih belum signifikan, namun tidak menutup untuk pemanfaatan teknologi digital ya, untuk industri 4.0 ya, ini juga masuk di sini. Kemudian kemandirian kesehatan ya, sejak COVID kita belajar banyak bagaimana kekurangan produk dalam negeri sehingga kita perlu meningkatkan hal ini. Banyak inisiatif-inisiatif yang ada, namun perjalanannya industri kesehatan ini sangat panjang. Kalau kita membuat inovasi bidang kesehatan, sehingga keberadaan Kedereka ini, matching fund ini silakan dimanfaatkan bersama kolaborator untuk membangun industri kesehatan yang membutuhkan energi yang sangat panjang dan besar. Kemudian di sektor pariwisata ini juga yang merupakan unggulan di dalam juga industri kreatif kita ya, pemanfaatan industri kreatif kita di pariwisata ini bisa saling mengembangkan yang ada proyek-proyek nasional atau isu-isu nasional yang ada di sini. Next. Ya, sebagaimana proposal yang sudah dilakukan prosesnya pada B1 dan 2, semuanya kan mengalami proses administrasi, proses seleksi ya, secara substansinya, baik itu melalui evaluasi substansi dokumen maupun melalui kegiatan pitching ya. Verifikasi kelayakan yang merupakan bagian terakhir yang kita gabung juga dengan verifikasi rencana anggaran biaya agar kita bisa membahas semuanya secara terpadu. Jadi kita sudah selenggarakan untuk kedua batch sampai terakhir hari kemarin di Bandung. Nah, dari struktur proposal yang ada ini ya ada 3 hal yang mungkin perlu kita siapkan benar-benar bahwa untuk menjadi proposal yang baik, maka
urgensi usulan program dan status Reka Cipta ini menjadi core yang ada ya. Kemudian juga roadmap dan desain program ini bersesuaian dengan background permasalahan maupun background inovasi yang sudah dikembangkan ini berkaitan. Kemudian tentunya dengan desain program yang ada, beberapa kegiatan yang ada membentukkan komponen biaya, maka munculnya rencana anggaran biaya ini perlu disesuaikan dengan ketentuan yang ada, misalnya standar biaya dari Peraturan Menteri Keuangan nomor 60 tahun 2021 ada standarnya. Kemudian untuk tahun ini, khusus tahun ini juga mungkin teman-teman diingatkan adanya Impres 2 2002 terkait dengan pembatasan import bagi penggunaan dana APBN. Jadi ini kalau pembelian yang sifatnya harus import atau tidak ada TKDN atau PDN-nya, barang-barangnya, maka perlu membuat izin ke kementerian. Nah, ini kira-kira proses-proses yang mungkin perlu kita perhatikan di dalam penyusunan proposal. Next. Ya, ini ada catatan penting ya, khusus untuk batch 3 kali ini sebelum memasukkan yang ada catatan penting mungkin ya. Proses yang ada akan sama, tidak jauh beda dari panduan yang ada di batch 1 dan batch 2. Hanya dalam kebijakan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dikti-Ristek untuk pendanaan Kedareka ini masih akan 1:1 ya, tidak 3:1 ya. Keputusan 3:1 atau lebih dari 1:1 ini adalah keputusan daripada evaluasi kalau memang dibutuhkan urgensi yang bersifat nasional ya. Kebanyakan proposal mengklaim saya ini masalah nasional, stunting, tetapi solusinya hanya desa, tidak ada sama sekali yang bisa diangkat menjadi model-model nasional yang akan menyelesaikan permasalahan itu. Nah, ini sebagai contoh saya di pengalaman dari batch 1, batch 2 kalau kita lihat seperti itu, maka kita kembalikan ke 1:1 dulu sehingga kita tidak akan kesulitan di dalam proses verifikasi yang memaksakan tadi disampaikan oleh Prof. Cicik untuk 3:1 akhirnya seolah-olah mengada-adakan tadi. Waktu yang tersedia mohon dijadikan perhatian, mungkin maksimal efektifnya tinggal 4 bulan sebelum tutup anggaran, jadi kegiatan akan ditutup bulan November secara administrasi, namun pelaporan bisa masih pertengahan ataupun sebelum minggu pertama dari Desember. Sehingga di sini hal-hal tadi yang disampaikan karena dana APBN, maka penggunaan dana ini harus memperhatikan aturan yang ada.